Eh, Mungkin 1 menit, 2 menit boleh, terus lanjut. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Apakah suara saya terdengar baik dan mudah-mudahan terdengar baik? Seperti Terdengar yang baik. sempat disebutkan, beberapa kesempatan lalu saya ikut bergabung dengan membagi beberapa tema, tapi baiklah, pada kesempatan ini saya kembali memperkenalkan diri. Bernama lengkap Yohanes Akoit, imam religius dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria, biasanya disingkat MSSCC, Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria. Pusat biara ini di Indonesia ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan kebetulan saya berasal dari wilayah itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang ini bertugas sebagai pastor paroki di Gereja Santo Julian, Middlesboro, Kentucky, Amerika. Saya kira itu perkenalan singkatnya. Dalam perjalanan waktu bisa lebih saling mengenal tentang detail-detailnya. Kira-kira itu perkenalan singkatnya. Dan soal tema, apakah bisa dibantu untuk dibagikan layarnya? Ya, terima kasih. Saya memilih tema ini dalam kaitan dengan perayaan Paskah, juga dalam kaitan dengan tugas pelayanan di Paroki Santo Julian. Maka saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian siapa itu Santo Julian atau dalam bahasa kita Santo Julianus. Banyak orang menamakan diri dengan berpelindung Santo Julianus. Kalau tidak salah di daerah NTT, Julianus itu cukup populer. Dan karena itu saya terdorong untuk membagikan beberapa refleksi bertolak dari pribadi Santo Julian atau Julianus. Nah, berkaitan dengan tema On That Morning You Touch My Heart, itu tema yang sangat-sangat bernuansa pasca kebangkitan Kristus. Ini merujuk pada pengalaman Maria Magdalena yang pagi itu bergegas ke makam Yesus, berupaya untuk mencari, menemukan. Dia datang dengan berbagai persoalan, duka, dan saat disentuh kebangkitan Tuhan, dia kembali dengan sukacita, dia menjalani perutusannya dengan gembira hati. Itu soal tema. Mengapa lalu ada judul itu, On That Morning You Touch My Heart, merujuk pada pesta Paskah yang adalah pesta cahaya, yang adalah terang, simbol jalan dalam kebenaran kasih Kristus, jalan dalam bimbingan Tuhan, maka muncullah tema itu. Ingat-ingat kisah dalam Injil Yohanes, bab 20 ayat 11 sampai ayat 18. Itu akan ada nuansa itu, bagaimana Maria Magdalena disentuh Tuhan dan latar belakang yang tadinya dirundung duka, aneka persoalan yang ia alami setelah disentuh Tuhan, kembali menjalani hidupnya dengan sukacita. Nuansa itu yang dialami Maria Magdalena, itu juga yang dialami oleh
Santo Julianus, Santo Julian. Nuansa itu tergambar jelas dalam doa yang sudah saya bagikan di layar ini. Ini doa aslinya, Prayer to God by Julian himself. Kalau rekan-rekan membaca doa ini secara keseluruhan, maka nuansa dalam judul tadi yang dialami Maria Magdalena tergambar jelas di dalam doa Santo Julian. Dia yang datang mencari Tuhan dengan aneka kepentingan, keperluan, dan problematika hidup. Setelah disentuh oleh tangan Tuhan yang kuasa di dalam hatinya, dia meneruskan siara hidupnya dengan gembira hati menjadi berkat untuk banyak orang. Dan berbasis pada doa inilah akan kita renungkan beberapa makna, beberapa poin penting untuk direnungkan apa-apa yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Saya menerjemahkan doa ini dengan kalimat berikut. Mungkin bisa diganti slide-nya. Ya, saya mengajak teman-teman kalau ada waktu luang, coba dibaca secara keseluruhan doa kepada Allah oleh Santo Julian ini. Dan di situ ada beberapa kalimat yang saya beri tanda merah, itu menjadi pokok-pokok permenungan kita. Saya bacakan dua paragraf ini untuk bisa menemukan ritme dan irama doa yang menunjukkan bahwa Santo Julian datang mencari Tuhan dengan keadaan yang memohonkan untuk disentuh tangan kasih Tuhan. Dalam keadaanku yang lemah, seperti orang buta dan sakit di padang gurun Idumea, aku berseru padamu, Putra Daud, kasihanilah aku. Aku sedang mencari Yerusalem, tanah airku yang kekal. Aku ingin sampai kepada mereka yang tinggal di sana, tapi aku tidak menemukan penuntun untuk membawaku ke sana. Maka engkau yang telah menyatakan diri sebagai jalan bagiku, ulurkanlah tanganmu kepadaku, supaya aku tidak lagi berjalan dalam kebutaan, melainkan dapat melihat dan akhirnya sampai ke tujuan tanpa terhalang oleh para penyamun. Coba perhatikan nada dari dua paragraf ini, nada seorang yang mencari bantuan Tuhan, nada kerinduan yang tergambarkan jelas oleh kalimat yang ia ucapkan sebagai doa. Dan pergolakan batin itu bisa ditemukan secara lebih jelas lewat kata yang diberi tanda merah. Saya temukan kata-kata itu dalam buku Santo Julian sendiri, The Ancient Writers. Itu dia menuliskan secara menarik apa-apa yang menjadi simbol permenungan dan pergolakannya. Yang pertama, Idumea. Idumea, rekan-rekan bisa menemukan nama tempat itu di dalam kitab suci. Dan dengan menemukan tempat di dalam kitab suci, ada bayangan-bayangan tertentu tentang apa itu Idumea. Misalkan di dalam perjanjian lama, Idumea itu disebut dengan kata lain Edom. Edom itu tempat tinggalnya Esau dan keturunannya. Rekan-rekan tentu tahu siapa itu Esau, saudaranya Israel, saudaranya Yakub. Esau itu anak sulung yang seharusnya mendapatkan berkat kesulungan, tetapi diperdaya, tetapi kurang beruntung. Bahasa lainnya, dipecundangi, ditipu, dan kurang mendapatkan berkat dalam hidupnya. Maka saat Julian berkata,
idumea adalah gurunku bisa merujuk pada persoalan keluarga, bisa merujuk pada persoalan saudara, bisa merujuk pada persoalan tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga antara Yakub dan Esau, bisa merujuk pada perebutan apa yang dimiliki keluarga. Banyak hal bisa direnungkan lewat kata Idumea, diterjemahkan sebagai tempat tinggal Esau dan keturunannya, dihubungkan dengan siapa Esau dalam kaitan dengan relasinya bersama Yakub, saudaranya. Maka saat Santo Julian berkata gurun Idumea, bisa diterjemahkan ada persoalan dalam rumah tangga yang sedang ia doakan, yang sedang ia cari tuntunan dan tangan kasih Tuhan. Idumea secara geografis, kalau kita coba bayangkan dalam bentuk peta dunia saat ini, itu berada di wilayah Yordania, yang pada waktu itu sedang berkonflik dengan Israel. Maka itu menjadi satu gambaran tentang adanya pergolakan, peperangan, perseteruan, dan perebutan apapun yang bisa kita sebutkan. Santo Julian menyebutkan seperti orang buta dan sakit di padang gurun Idumea. Bisa jadi ia sedang membayangkan apa yang sedang terjadi pada masa itu. Konflik sosial, bahkan juga peperangan yang melanda dunia. Secara iman kepercayaan, Idumea mengalami transformasi dari yang berpeluk pada agama Yahudi menjadi Kristen dan hari-hari ini menjadi pemeluk agama Islam, Yordania. Bisa jadi Julian sedang membayangkan ada perubahan-perubahan yang tak pernah bisa kembali, yang sekarang dalam doa ini hanya nostalgia untuk diratapi. Dia sedang bercerita kepada Tuhan tentang pengalaman-pengalaman itu. Dan Idumea dalam cerita Injil Markus bab 3 ayat 8 itu menggambarkan pribadi-pribadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bisa jadi padang gurun Idumea oleh Julian sedang digambarkan tentang keadaan itu. Maka doa yang nanti di akhir slide ini akan ditunjukkan saat kita mendoakan doa melalui perantara Santo Julian, apa-apa yang telah kita sebutkan representasi dari Idumea tergambar di dalam kata dan doa yang sedang ia ucapkan. Putra Daud juga tertera di dalam buku yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Itu menggambarkan kisah yang kita rayakan beberapa waktu lalu, apa yang disebutkan dengan Minggu Palem. Ada orang berseru Putra Daud, Hosana Putra Daud. Tetapi di saat yang sama seperti kita renungkan pada banyak kesempatan, orang-orang itu berujar juga salibkan dia. Ada dualitas dalam kepribadian manusia. Ada dua sisi dalam karakter manusia. Ya dan tidak bisa ditemukan secara bersamaan di dalam pribadi orang yang sama. Hari ini mengatakan, aku percaya padamu Tuhan, di kemudian hari bisa jadi ia melupakan Tuhan. Santo Julian mendiagnosa ada pribadi karakter dualistis yang ada di dalam diri dan kepribadian kita masing-masing. Dia lalu menyatakan Tuhan sebagai jalan. Ini menarik, akan kita lihat pada doa di paragraf berikutnya. Tuhan diumpamakan sebagai jalan, bukan lintasan dan bukan juga sebagai penunjuk, tapi merujuk pada pribadi. Kita baca doa pada paragraf yang keempat dan ketiga dan keempat untuk juga
bisa mendapatkan nuansa doa yang sedang dilantunkan oleh Santo Julianus. Engkaulah satu-satunya jalan yang tidak dapat dikuasai oleh para penyamun. Lihatlah hatiku yang gelisah, yang merindukan untuk kembali ke tanah airnya. Kerinduan itu begitu besar, sehingga hatiku sudah dipenuhi kesiapan akan kenyataan yang akan datang. Suatu hasrat agar bahkan sebelum hari itu tiba, aku sudah boleh merenungkan di dunia ini sukacita kebahagiaan yang menantiku. Dengan segala kemampuan yang kumiliki, aku telah mencoba merenungkan kebahagiaan apa yang dialami jiwa-jiwa setelah kematian tubuh ini, serta kemuliaan apa yang menanti mereka ketika dipersatukan kembali dengan tubuh mereka. Aku bergumul dengan pertanyaan itu dan berupaya menemukan maknanya lewat ajaran para kudus. Di situ ada kata yang kita beri tanda merah, kerinduan itu begitu besar. Dia mengajak para pembacanya untuk melihat bahwa menjalani hidup seringkali ada yang kita sebutkan problem, tantangan. Jangan sekali-kali menyamakan problem dan tantangan sama luasnya dengan kehidupan. Acap kali yang terjadi saat ada problem, saat ada tantangan, orang menganggap problem dan tantangan sama luasnya dengan kehidupan. Maka saat beranggapan seperti itu, ketika ada tantangan yang ukuran dan luasnya seluas kehidupan, kehidupan pun kehilangan artinya. Santo Julian mengajak untuk melihat tantangan hanyalah apa yang ia sebutkan dengan setitik kecil pada luasnya kehidupan. Memang berpengaruh, memang memberi warna, tapi tidak dalam kapasitas untuk mendominasi seluruh kehidupan. Jadi secara sederhana, Santo Julian mau mengajak kita untuk memperbandingkan antara hidup dan problematika itu tidak ekuivalen. Hidup dan problematika perbandingannya jauh lebih besar kehidupan daripada problem hidup. Tapi yang terjadi saat ada problem hidup, orang menganggap problem sama luasnya dengan kehidupan. Mengalami problem berarti mengalami kehilangan kehidupan. Mengalami problem berarti kehilangan nilai dan makna hidup. Itulah yang ingin ia tunjukkan, kerinduan itu begitu besar sehingga hatiku sudah dipenuhi kesiapan akan kenyataan yang akan datang. Bahwa ada tantangan, ada problem, tapi kerinduan akan kehidupan di saat ini dan akan datang jauh lebih kaya, jauh lebih luas, jauh lebih besar maknanya ketimbang persoalan yang ia hadapi. Itu satu ajaran yang menarik bagi saya untuk diterapkan dalam hidup perjalanan menghayati panggilan masing-masing. Yang lainnya adalah aku telah mencoba merenungkan kebahagiaan apa yang dialami jiwa-jiwa setelah kematian tubuh ini. Rekan-rekan sekalian, kata-kata ini itu menjadi dasar gereja belajar dari doa Santo Julian menetapkan apa yang hari ini kita kenal sebagai api penyucian. Santo Julian adalah termasuk pemikir yang ikut merumuskan ajaran tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Akan ada fase yang ia sebutkan purgatory, api penyucian. Dan dasar itulah yang digunakan lewat apa yang kita beri tanda. Aku telah mencoba merenungkan kebahagiaan apa yang dialami oleh jiwa-jiwa setelah kematian tubuh. Kalau yang sempat belajar materi soal eskatologi, kehidupan setelah kematian, akan akrab dengan nama ini, Santo Julian dari Toledo. Ia memberikan sumbangan pada gereja untuk ikut berpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada yang dinamakan pemurnian jiwa
yang ia sebut api penyucian dalam istilah pada masanya. Kita pindah ke slide berikutnya. Walau manusia berupaya mencari jawaban atas permenungan itu, namun usaha itu terbatas. Tidak mungkin mengatakan secara penuh segala sesuatu tentang masa depan, sebab jalan dan keputusan Tuhan tidak dapat diselami. Meski demikian, karena aku merindukan untuk sampai ke tanah air itu, yang tentangnya begitu banyak telah dikatakan, aku memohon, tuntunlah aku melalui engkau, yang adalah jalan, teguhkanlah aku dalam engkau yang adalah kebenaran, supaya aku tidak tersandung, dan bawalah aku kepada engkau yang adalah hidup, maka engkau yang menjadi jalan menuju kebahagiaan tertinggi, janganlah membiarkan aku terpisah daripadamu, karena alasan apapun. Jangan ada sesuatu pun yang menghalangi aku. Ketika aku mendekati, ketika aku mendekati saat kematianku, jangan biarkan aku jatuh ke dalam kuasa para penyamun. Dengan wafatku, jangan biarkan aku takut kepada si pendusta. Rekan-rekan sekalian, Ini ini apa yang ingin saya sebutkan di tidak. awal. Apa yang ingin saya sebutkan di awal. Santo Julian menyamakan Yesus sebagai jalan. Kalau boleh saya jelaskan secara singkat, Yesus yang adalah jalan itu bisa dibayangkan seperti ini. Menurut pemahaman Santo Julian, ketika orang bertanya, saya ingin mencari gereja Katolik di wilayah ini, sebutkanlah contoh itu. Lalu ada orang yang dengan ikhlas hati berkata, mari saya antar saudara ke gereja Katolik yang ada di wilayah itu. Orang yang dengan kebaikan hatinya bersedia mengantar orang yang bertanya tadi, orang itu adalah jalan. Dia mendahului, dia menunjukkan arah, dia membimbing dan menghantar sampai kepada gereja yang dicarinya. Maka pribadi itu identik dengan jalan. Maka saat Santo Julian mengutip kata-kata Tuhan sendiri, akulah jalan, dia membayangkan jalan bukanlah lintasan, jalan adalah pribadi yang dalam bayangan sederhana kita bayangkan dalam contoh seorang yang bertanya tentang suatu tempat dan dihantar oleh pribadi tertentu. Orang yang berbaik hati mengantar, dialah jalan. Akulah kebenaran. Kalau dibayangkan dalam bayangan yang sederhana, kita bisa menyebutkan contoh demikian. Kita memiliki apa yang kita sebutkan kitab suci, kebenaran. Tetapi kita bisa juga memiliki pribadi yang kita sebutkan ahli kitab suci. Biasanya ahli kitab suci saat dia menjelaskan tentang isi kitab suci, apapun yang ia sebutkan akan menjadi kebenaran. Bahkan jauh lebih mudah memahami ahli kitab suci menjelaskan isi kitab suci ketimbang kita sendiri membaca kitab suci. Sebab apa? Ahli kitab suci akan menyederhanakan, memberikan penjelasan, tafsiran-tafsiran yang ringan untuk dipahami. Maka ahli kitab suci disamakan dengan kebenaran. Kebenaran menjadi pribadi. Kebenaran ekuivalen dengan orang yang dinamakan Yesus Kristus. Sehingga saat Julian mengutip Yesus adalah kebenaran, perlu dimengerti dalam arti itu. Kebenaran adalah pribadi, kebenaran adalah Yesus Kristus. Kula hidup, dalam bahasa yang sederhana bisa kita sebutkan, kalau orang mengalami apa yang kita sebutkan problem, tantangan, lalu dia bercerita
pada orang-orang tertentu yang dianggapnya memberikan masukan, memberikan wawasan untuk bisa melampaui apa yang sedang ia alami. Masukan orang yang diminta inspirasinya otomatis menjadi apa yang kita sebutkan semangat untuk hidup, inspirasi untuk meneruskan kesetiaan pada panggilan hidup yang sedang dihayati. Dalam gambaran itu, Santo Julian mau menggambarkan bahwa Yesus adalah hidup perlu dimengerti dalam arti itu. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan. Santo Julian sedang ingin memberikan kepada kita wawasan tentang Yesus yang adalah jalan, Yesus yang adalah kebenaran, Yesus yang adalah hidup. Kita pindah ke slide berikutnya. Pada saat kematianku, lindungilah aku dengan perisai para malaikat. Dan ketika aku dipanggil kepadamu, hiburlah aku dengan kelembutan belas kasih-Mu, sehingga aku dapat datang kepadamu tanpa rintangan dan melihat harta yang Engkau sediakan di Yerusalem. Sungguh ya Tuhan, datanglah segera, itu sudah cukup bagiku, sebab karena kegelapan dosa-dosaku, aku menjadi tersesat. Maka supaya apa yang kau siapkan sebagai penawar bagi diriku dan saudara-saudaraku tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun, aku memohon kepadamu, demi kuasa mulia darahmu yang kudus dan tanda salibmu yang tak terkalahkan, janganlah aku gagal menunaikan kewajibanku. Jangan biarkan aku binasa sebagai orang yang sesat, atau dihadapkan pada penghakiman dan hukuman bersama mereka yang berbicara dari hati mereka sendiri dan bukan dari rohmu. Inilah aku ya Tuhan, seorang miskin, seorang pengemis yang mengetuk pintu hatimu. Aku tidak aku tidak dengan sombong mencoba menentukan hal-hal yang ku ketahui, tapi dengan rendah hati ingin mengenal apa yang dapat engkau nyatakan. Rekan-rekan sekalian, yang berbicara dari hati mereka sendiri, bukan dari roh, itu mau ditunjukkan Santo Julian bahwa mulailah kehidupan harian dengan meminta bimbingan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, agar kehidupan yang dijalani hari itu sungguh-sungguh berasal dari bimbingan dan anugerah Tuhan. Maka itu apa yang kita sebutkan di awal tema, on that morning you touch my heart, tergambarkan dalam kata-kata ini. Santo Julian ingin menunjukkan apapun yang telah ia hidupi pada hari itu benar-benar telah disentuh oleh kasih dan kerahiman Tuhan karena ia memohonnya. Kita pindah ke slide berikutnya. Maka penuhilah aku dengan semua janji rahmat-Mu yang meskipun tidak dapat dialami oleh panca indera, tetapi diyakini dengan kepastian iman sebagai sesuatu yang sungguh akan digenapi. Berikanlah kepadaku sukacita yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, agar aku dalam kelemahanku ini boleh mulai menikmatinya di dunia ini, dan kelak memandangnya dengan kejernihan yang lebih sempurna. Amin. Itu doa Santo Julian yang ia ungkapkan kepada Tuhan, dan nuansanya seperti yang kita cantumkan di awal dalam tema On That Morning You Touch My Heart. Itu menunjukkan bahwa meski ada problematika hidup yang ia alami, tapi karena kerelaan Tuhan menyentuh hatinya, ia mampu bersiara dalam semangat kasih dan perlindungan Tuhan. Di slide berikutnya kita akan melihat doa melalui perantara Santo Julian. Saya menerjemahkan doa ini di slide berikutnya. Bisa diteruskan slide-nya. Ya, doa ini sudah mulai didoakan kembali sejak tahun
di slide sebelumnya. Saya coba baca dari, oke. Ya, Santo Julianus terkasih, sahabatku di surga, sudilah membimbing, menolong, dan menyertaiku dalam siara hidup di dunia ini. Bantulah aku menjalani hari ini, agar setiap langkah dan karyaku, serta batinku, semakin mengenal dan memahami kehendak Allah. Sertailah aku agar boleh memiliki rahmat dan kekuatan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bentuklah hatiku agar dipenuhi belas kasih, sehingga aku mampu merawat dan memperhatikan mereka yang memerlukan perhatian. Slide berikutnya. Mohonkanlah berkat Tuhan bagiku agar boleh mengalami kasih dan kebaikannya, sebagaimana engkau mengalaminya, terutama di saat-saat aku menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Mintakanlah kepada Allah keberanian dan keteguhan hati bagiku, agar senantiasa memilih jalan yang benar, yang bermanfaat bagi diriku sendiri, keluarga, dan mereka yang ada di sekitarku. Dengarkanlah doa-doaku, dan hantarkanlah keluhan hatiku kepada Tuhan yang Maha Kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadi ini doa kepada Santo Julianus dari Toledo, dan diyakini oleh kebanyakan orang yang mendoakan devosi kepada Santo Julian. Saat doa ini diucapkan, apa-apa yang telah kita renungkan di awal tadi ikut juga dihantar sebagai intensi-intensi di dalam doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Itu kira-kira satu dua kata yang bisa saya sampaikan pada kesempatan permenungan singkat ini, dan mungkin saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau bercerita, ada yang mau sharing, dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pastor Terima Yopi, kasih. atas perenungannya. Izinkan saya dengan segala keterbatasan saya untuk merangkum apa yang tadi Pastor jelaskan.